kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan dibuka website adminnya untuk melakukan presensi supaya saya tahu dan bisa men-tracking siapa saja yang hadir dan tidak hadir hari ini. Silahkan, barcode-nya sudah tersedia, bisa mulai di-scan. Minggu lalu kita sudah menjelaskan periode atau tahapan-tahapan perkembangan bahasa dan literasi anak. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana atau faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan literasi anak. Sebelum saya menyampaikan materinya, saya ingin kalian mencoba mengeksplorasi kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan literasi anak secara individu. Silakan, saya akan beri waktu kalian selama 3 menit. Oke, sekarang kalau sudah kalian catat hasil dari eksplorasi mandiri kalian, bagaimana dan apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan literasi anak, saya minta apa yang sudah Anda konsepsikan secara mandiri, diskusikan secara berkelompok menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Jadi nanti 3 mahasiswa silahkan diskusikan apa saja yang menjadi faktor perkembangan bahasa dan literasi anak. Silahkan, saya beri waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan dari pemikiran pribadi, personal kalian menjadi diskusi kelompok. Jadi menurut Vicky, faktor-faktor perkembangan bahasa dan literasi anak usia dini itu apa aja yang tadi sudah Vicky tulis? Oke, kalau menurut saya pribadi itu untuk faktor perkembangan bahasa anak itu berbagai macam tentunya. Salah satunya ada dari faktor lingkungan, kemudian dalam dunia yang serba cepat sekarang sedang pesatnya dengan teknologi. Nah, sekarang anak-anak itu dalam perkembangan bahasa sangat juga berpengaruh dari teknologi begitu. Berarti lingkungan itu termasuk lingkungan keluarga dan lingkungan luar, termasuk sekolah. Betul. Berarti sekolah termasuknya dari TK atau PAUD itu juga berpengaruh ya? Iya, betul. Jadi kita itu dibagi menjadi 2 bagian, ada dari eksternal dan juga internal. Nah, internal sendiri itu dari keluarga, dari misalkan ibu, bapak atau orang paman, itu internal. Sedangkan dari eksternal itu seperti dari teman-teman, kemudian dari guru misalkan gitu. Contoh saja. Oke, menurut ini nih, peran teknologi di perkembangan bahasa anak usia dini seperti apa nih? Oh, sebetulnya kalau untuk perkembangan anak itu bukan hanya dari teknologi, tapi stimulasi sejak dini. Jadi kalau misalnya orang tua itu punya peran penting, bukan hanya ketika pada saat anak lahir, tapi pada saat di kandungan pun itu sudah bisa distimulasi supaya perkembangan bahasanya lebih cepat. Dan saya juga pernah membaca satu artikel bahwa anak yang memang dibacakan buku sejak dia itu dalam kandungan itu perkembangan bahasanya jauh lebih pesat. Anak itu usia 3 tahun itu sudah bisa membaca buku dalam bentuk gambar seperti itu. Nih, menurut ini nih, peran teknologi itu bisa dapat menjadi faktor perkembangan bahasa literasi anak tidak? Faktor teknologi bisa, tapi sebetulnya kalau menurut saya faktor penting itu ada pada keluarga. Jadi stimulasi sejak dini, bahkan sejak anak itu masih dalam kandungan, itu menjadi faktor penting juga. Kenapa? Karena anak yang ketika dibacakan buku sejak dalam kandungan itu perkembangan bahasanya jauh lebih cepat. Bahkan dia bisa membaca gambar itu usia 3 tahun, berbeda dengan yang tidak distimulus sejak dalam kandungan. Jadi seperti itu. Oke, setelah kalian mendiskusikan secara berkelompok, sekarang buat kelompok yang lebih besar. Jadi 2 kelompok tadi silahkan bergabung menjadi satu kelompok besar dan kemukakan pendapat masing-masing kelompok. Sehingga nanti misalnya dari kelompok 1 ada faktor-faktor mungkin berbeda-beda. Ada yang menyebutkan faktor eksternal dan faktor internal, kemudian ada yang menyebutkan faktor stimulus dan lain sebagainya. Silahkan dijadikan satu sintesa. Begitu, silahkan didiskusikan. Saya beri waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan terkait
terkait dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Ya, hasil diskusi dari kelompok kami yaitu faktor perkembangan literasi anak ada faktor internal dan eksternal. Internal salah satunya itu ada kecerdasan, minat dan bakat, dan faktor aman dan nyaman. Sedangkan faktor eksternal itu ada dari lingkungan sekolah. Ya, bagaimana pendapat kelompok Kakak Fatma? Bisa dijelaskan? Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang dari hasil dari diskusi kelompok kami bahwa perkembangan bahasa anak itu dapat distimulus sejak dini, bahkan dalam kandungan melalui buku cerita bergambar. Mungkin itu saja. Saya ingin menambahkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi selain tadi stimulasi, itu ada juga faktor lain yaitu teknologi. Penggunaan teknologi seperti melalui aplikasi edukatif itu bisa menjadi faktor juga perkembangan bahasa anak dengan pendampingan orang tua yang tepat. Terima kasih. Oke, setelah kalian mendiskusikan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini, baik dari kelompok 1 dan kelompok 2, nantinya saya minta salah satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan apa saja dan bagaimana sih faktor-faktor tersebut itu dapat berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Nanti silahkan bisa ditunjuk atau bisa mengajukan diri siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok besar ini. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompok besar ini? Saya mau coba, Bu. Oke, silahkan Putri. Di sini tadi dari hasil diskusi kelompok besar kami menyimpulkan bahwa perkembangan bahasa dan literasi anak usia dini itu bisa terdiri dari beberapa faktor. Antaranya itu faktor eksternal dan internal. Internal itu sudah pasti faktor keluarga, di antaranya itu rasa aman dan nyaman. Biasanya anak-anak yang memiliki rasa aman dan nyaman dari lingkungan keluarganya itu bisa memiliki kemampuan verbal yang lebih cepat daripada anak yang tidak memiliki rasa aman dan nyaman tersebut. Untuk faktor internal, untuk faktor eksternal itu biasa dari lingkungan sekolah, lingkungan bermain, termasuk juga paparan teknologi atau gadget. Seperti itu. Oke, sudah cukup? Sudah cukup? Oke. Nanti kita lihat kalian bisa memverifikasi ulang dengan materi yang akan saya sampaikan setelah ini. Jadi nanti kita akan simak bersama-sama materinya terkait dengan perkembangan bahasa anak usia dini. Jadi nanti yang ada di dalam list kalian dilihat lagi. Ini masuknya klasifikasi yang mana ya? Karena kalian sudah begitu banyak sekali menyebutkan faktor-faktor yang mendukung perkembangan bahasa anak usia dini. Gitu ya? Siap, Ibu. Oke, sekarang kita akan kupas satu persatu apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini dan bagaimana realisasinya di dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Slide berikutnya, Mbak. Oke, yang pertama ada yang namanya faktor biologis dan kognitif. Ini tadi setelah saya simak diskusi kalian itu sepertinya belum muncul kata-kata faktor biologis dan kognitif. Nah, sebetulnya perkembangan bahasa anak itu yang paling mempengaruhi yang pertama adalah faktor biologisnya. Kenapa dikatakan biologis? Karena yang mempengaruhi itu dari bagian tubuh yang kita sebut namanya otak. Di dalam otak kita itu memproses bahasa. Anak-anak memproses bahasa itu mulainya dari otak. Nah, perkembangan faktor biologis dan kognitif ini bersejalan lurus. Jadi ketika biologisnya berkembang, maka kognitifnya juga berkembang. Jadi sejalan lurus. Ada bagian-bagian otak yang mempunyai fungsi masing-masing dalam perkembangan bahasa. Ada Broca's area, gyrus angularis, Wernicke's area, cortex auditoria primer. Jadi 4 komponen yang ada di dalam otak kita ini yang melakukan pemrosesan bahasa. Yang gyrus angularis untuk membaca dan menulis, kemudian Broca's area untuk memproduksi bahasa, Wernicke's area untuk memahami bahasa, dan cortex auditory primer untuk menerima. Nah, fungsi kognitif anak ini berkembang seiring maturasi otak. Jadi semakin dewasa,
artinya semakin bertambahnya usia, maka kemampuan bahasanya akan meningkat. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, faktor biologis dan kognitif sejalan bersamaan. Stop dulu. Oke, faktor berikutnya yaitu faktor psikologi dan emosional. Nah, ini tadi saya simak juga diskusi kalian menyebutkan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kira-kira faktor psikologi dan emosional maksudnya yang mana? Internal. Faktor Internal. karena berhubungan dengan diri si anak itu sendiri. Nah, faktor internalnya ini sebetulnya tidak bisa kita katakan serta-merta itu adalah faktor internal, karena ada juga pengaruh dari lingkungan luarnya. Rasa aman dan nyaman ini kan tidak hanya datang dari diri sendiri, tapi dari lingkungan sekitarnya, terdekatnya. Kemudian kepercayaan diri anak itu tidak serta-merta langsung muncul aja loh. Anak bisa percaya diri maju ke depan itu tidak. Tapi ada proses di situ. Proses itu dari mana datangnya? Dari lingkungan terdekatnya. Siapa lingkungan terdekatnya? Orang tua, keluarga, teman, dan gurunya. Kemudian stabilitas emosional. Nah, di sini nanti kalian juga bisa eksplorasi lagi nih. Kira-kira kalian pernah menemukan case tidak? Atau menemukan anak dengan anger issue atau emotional issue? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di akhir perkuliahan ini untuk tugas kalian. Tadi juga sudah disebutkan ya berkali-kali yang namanya faktor internal dan eksternal. Ini kita ambil salah satu contoh faktor eksternal dari perkembangan bahasa anak usia dini, yaitu faktor lingkungan dan stimulasi. Tadi ada yang menyebutkan stimulasi anak itu sudah bisa dimulai sejak dalam kandungan dengan cara membacakan buku dan lain sebagainya. Nah, kita lihat. Yang pertama, ketersediaan rangsangan verbal sejak dini. Artinya apa? Kalau lingkungan sekitarnya mampu memberikan rangsangan kepada anak yang sedang berkembang bahasanya, maka anak itu dapat berkembang juga kemampuan berbahasanya. Anak yang sering diajak bicara misalnya, atau diajak berdiskusi, nak kira-kira ibu bagus pakai baju merah atau baju kuning ya. Nah, itu stimulasi-stimulasi itu akan membantu perkembangan bahasa anak. Kemudian peran orang tua, guru, dan lingkungan sosial tidak akan lepas dan tidak akan jauh. Peran orang tua, peran guru, dan peran lingkungan sosial dalam stimulus perkembangan bahasa anak. Karena yang mereka temui ya itu saja. Di rumah bertemu dengan orang tua, di sekolah bertemu dengan guru, di lingkungan sosial bertemu dengan teman-temannya misalnya. Nah, ini menarik. Ada temuan dari penelitiannya Hart and Risley pada tahun 1995 bahwasanya anak dari keluarga yang sering diajak berbicara itu bisa berbicara atau mendengar 30 juta kata lebih banyak hingga usia 3 tahun. Bayangkan, 30 juta kata lebih banyak dibandingkan anak-anak yang tidak diajak berbicara. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya faktor lingkungan dan stimulasi menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Jadi ada faktor biologis, faktor kognitif, faktor stimulus, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor budaya, dan mungkin kalian bisa menemukan faktor-faktor lainnya jika kalian membaca referensi-referensi berikut. Jadi nanti ketika selesai kelas ini, kalian bisa mengeksplorasi lagi penelitian-penelitian terkait dengan fenomena-fenomena perkembangan anak usia dini. Oke, untuk tugasnya nanti akan saya berikan beberapa jurnal ilmiah atau artikel penelitian ilmiah untuk kalian analisis. Jadi nanti artikel itu akan membahas permasalahan perkembangan anak usia dini. Nah, kalian harus mengklasifikasikan kira-kira perkembangan itu permasalahannya apa. Kok si anak ini mengalami misalnya kesulitan berbicara dan lain sebagainya sesuai dengan judul artikel atau topik artikelnya itu. Nanti minggu depan kita akan presentasikan dan diskusikan mengapa fenomena-fenomena itu dapat terjadi, dan kalau bisa kita akan mencoba mencari solusinya. Gitu ya. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, kalian
sebagai pendidik, apalagi nanti kalian terjun langsung ke sekolah menghadapi anak-anak, mata kuliah ini sangat penting untuk dipelajari, terutama materi faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan literasi anak. Karena nantinya ketika kalian itu sudah menguasai dan paham apa saja faktornya, kalian bisa menjadikan ini indikator. Oh, si anak ini perkembangan bahasanya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan tatarannya, atau lambat, atau lebih cepat misalnya. Nah, itu akan menjadikan kalian memiliki sense of punya rasa, oh si anak ini tuh ternyata seperti ini loh perkembangan bahasanya. Karena saya dulu sudah pernah mengambil mata kuliah perkembangan bahasa dan literasi anak, misalnya seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mari kita akhiri kelas hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita bertemu lagi dan akan mendiskusikan apa yang sudah kalian kerjakan. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.